Ini adalah salah satu konsekuensi dari rendahnya literasi kita semua nih teman-teman. Yang aku pengen kita encourage bersama gitu kan. Aku ngomong sama diriku sendiri bahwa literasi ini penting sekali. Apa sih literasi itu? Literasi itu adalah kemampuan kita untuk bukan sekedar membaca, tapi benar-benar paham. Kalau perlu tuh kita bisa mengkomprehensifkan semua ilmu pengetahuan yang dipunya. Nah, aku kenapa menahan diri untuk tidak komentar? Karena menurut aku ini adalah level yang paling sulit gitu untuk bisa punya kemampuan literasi yang tinggi. Assalamualaikum teman-teman, Analisa Channel, apa kabar? Semoga sehat ya. Aku kangen banget nih untuk bikin produksi konten menganalisa. Karena kemarin belakangan cukup sibuk, jadi akhirnya baru sempat syuting hari ini. Dan semoga konten ini bisa memberikan satu spirit baru buat kamu. Nah, kali ini aku pengen menganalisa sebuah fenomena yang belakangan lagi cukup sering menjadi keresahanku dan membuat aku tuh kayak pengen ngebahas ini gitu. Teman-teman jawab jujur nih ya di bawah komentar ini, di kolom komentar ini. Kamu termasuk tipe yang mana sih ketika menggunakan media sosial apapun, termasuk tipe yang sering kasih komen negatif atau komen positif? Jujur ya, baik di akun orang yang kamu kenal maupun akun orang yang gak kamu kenal gitu. Coba jawab jujur, bisa di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu deh platformnya. Nah kalau dipikir-pikir nih ya, sebenarnya nggak ada yang salah karena media sosial ini adalah ruang yang sangat bebas untuk semua orang bersuara, termasuk suara kamu ketika memberikan komentar. Mau negatif positif sebenarnya hak kalian, tapi perlu diingat teman-teman, ini juga akan menjadi konsekuensi tentang apa sih dampak dari apa yang kita berikan di komen tersebut. Baik positif maupun negatif ada dampaknya. Nah kali ini aku pengen menganalisa nih ya, kenapa sih belakangan ini tuh cukup sering terjadi miskomunikasi karena komentar. Kadang-kadang tuh nggak lihat semuanya, cuma highlight di awal doang gitu kan, terus langsung banyak yang kasih komentar-komentar baik positif maupun negatif, tapi seolah dia adalah ahli yang bukan ahli. Jadi banyak para ahli yang bukan ahli di bidang itu gitu. Dan ini menjadi satu hal yang menarik. Oke, aku mencoba untuk mengkaitkan dengan sebuah kebutuhan dasar manusia. Kita analisis bersama ya. Di menganalisa kali ini sebenarnya ada kaitannya dengan competitiveness atau daya saing. Jadi gini nih, aku rasa ini ada kaitannya dengan sifat biologis manusia yang disebutkan di dalam kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Karena menurut American Psychological Association, intinya setiap manusia itu tuh punya dorongan yang simpelnya tuh kita tuh punya dorongan alami untuk mengukur apakah kita itu bisa melebihi kapasitas orang lain. Dan pada saat kita didengar, ada sebuah hasrat yang membuat kita tuh kayaknya lebih unggul gitu daripada orang yang ada di medsos tersebut. Artinya komentar itu kan berarti kita memberikan tanggapan gitu ya, dan pastinya tanggapan itu butuh untuk dibaca, butuh untuk diperhatikan. Dan biasanya kalau komentarnya negatif itu kita punya perasaan ketika kita tuh lebih unggul daripada orang yang nulis ini gitu, ya nggak sih? Aku tuh kadang-kadang punya keinginan sama teman-teman ketika melihat postingan tertentu, kok gini sih? Tapi akhirnya aku tahan lagi gitu. Kenapa? Bukannya aku nggak mau nggak mau istilahnya, ini faking nih, bukan. Tapi menurut aku ini bagian dari pengendalian diriku. Karena satu, belum tentu aku ahli di bidang tersebut. Yang kedua, persepsi orang pasti beda-beda. Yang ketiga, kadang-kadang aku nggak kenal orang itu secara personal. Jadi kayak nggak enak gitu. Yang kenal aja pikir-pikir gitu kan, enakan ngobrol langsung daripada di komen yang ada di medsos. Apalagi yang nggak kenal gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang competitiveness sendiri, jadi menurut APA ini tuh kayak ada dua jenis, di mana situasi yang diinginkan oleh seseorang pada saat dia merasa sukses ketika kinerja dia atau pendapat dia atau asumsi dia itu lebih baik daripada individu atau kelompok yang lain. Bisa jadi personal, bisa jadi ini kelompok ya. Misalnya nih, kita lagi mendukung politik gitu ya, kubu A. Tiba-tiba kita sebagai kubu B ngerasa kayak kubu A ini salah deh. Karena competitiveness kita, yaitu kita pengen lebih unggul daripada kelompok B, maka hasrat itu yang membuat kita tuh kayak bisa memberikan komentar apapun gitu tanpa kita pikirkan dua kali. Nah, apa sih yang pengen aku coba untuk amati di sini? Ini adalah salah satu
konsekuensi dari rendahnya literasi kita semua nih teman-teman. Yang aku pengen kita encourage bersama gitu kan. Aku ngomong sama diriku sendiri bahwa literasi ini penting sekali. Apa sih literasi itu? Literasi itu adalah kemampuan kita untuk bukan sekedar membaca, tapi benar-benar paham. Kalau perlu tuh kita bisa mengkomprehensifkan semua ilmu pengetahuan yang dipunya. Nah, aku kenapa menahan diri untuk tidak komentar? Karena menurut aku ini adalah level yang paling sulit gitu untuk bisa punya kemampuan literasi yang tinggi. Kadang-kadang pemahaman kita belum tentu bisa komprehensif kan, makanya aku endapkan, paling aku diskusi sama orang yang ada di sebelahku, misalnya sama suami atau sama teman kantor. Itu kayak lebih enak diskusinya nyata dibandingkan dengan apa yang aku harus tulis di komentar tersebut. Jadi pada saat literasi kita belum utuh, biasanya agak ada kesulitan untuk memiliki pandangan dan pemahaman yang utuh juga. Jadi akhirnya kita cenderung emosional dan impulsif untuk memberikan komentar tersebut. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa semua yang kita unggah itu pasti akan ada tanggung jawabnya. At least kita hanya memberi komentar. Jadi pikirkan kembali konsekuensinya. Apakah kita sudah siap? Terus terang kalau aku sih kayak nggak siap gitu dengan punya konflik sama orang yang nggak kita kenal. Tapi kalau teman-teman siap, silahkan. Nah, jangan pernah menjadikan media sosial adalah panggung untuk kita berkompetisi secara bias. Maksudnya apa sih Mbak Analisa? Kompetisi ini tuh sebenarnya bagus teman-teman. Ya nggak ada yang salah ketika kita adu pendapat, diskusi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seseorang itu memiliki competitiveness yang tinggi, ini akan memunculkan inovasi dan kreativitas mereka. Tapi kalau ini di luar batas kemampuan diri kita, justru penelitian yang lain menyebutkan bahwa akan menyebabkan individu itu mengalami stres, depresi. Ini yang aku khawatir. Kalau teman-teman kayak antara pemahaman kita tentang diri kita itu kan pasti pengennya kita lebih gitu kan. Ternyata di luar batas kemampuan kita loh untuk berpendapat di situ. Akhirnya membuat teman-teman justru semakin down setelah memberikan komentar. Itu kan yang bahaya. Belum lagi, apakah teman-teman pernah berempati, memposisikan diri kalian menjadi orang yang punya akun tersebut? Bisa jadi mereka nggak siap atau membuat mereka down, membuat mereka akhirnya nggak percaya diri untuk posting dan lain sebagainya. Kan kita ikut andil dalam proses pertumbuhan orang lain. Nah, dari situ aku ngerasa menarik nih apa yang disebutkan di goodtherapy.org di 2019. Ada beberapa faktor nih orang memiliki competitiveness yang terlalu ekstrim gitu ya. Pertama, ini karena mereka mengukur harga dirinya atau self-worth ketika mereka tuh membandingkan sama orang lain. Jadi pada saat teman-teman memberikan komentar, entah itu ya pastinya fokusnya ke kontra ya. Positif negatif itu persepsi kita, tapi kalau kalian counter tentang sesuatu di medsos, coba sadari, apa sih yang kalian rasain? Apakah itu membuat kalian merasa harga dirinya lebih naik, lebih tinggi? Kalau iya, sadarilah bagaimana komentar kalian. Jangan sampai komentar itu justru menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan diri kalian sendiri. Ya, jadi sadari, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita memberikan self-worth kita hanya ada di dalam dunia maya, khawatirnya di dalam dunia nyata, teman-teman jadi bias. Contoh, kalian didengar, dapat likes dari komen tersebut, dapat perhatian dari netizen yang lain. Tapi di dalam dunia nyata ternyata kalian nggak dapat itu. Apa yang terjadi? Kalian sulit untuk hidup dalam dunia nyata. Kalau satu-satunya yang dijadikan patokan bahwa self-worth itu ketika ada satu gejolak competitiveness waktu memberikan komen tersebut. Yang kedua, kompetisi yang diikuti adalah sesuatu yang penting untuk diri kalian nih. Jadi misalnya gini nih ya, pada saat kalian itu punya profesi tertentu, terus kalian melihat akun dari medsos profesi yang sama. Nah, pada saat kalian melihat bahwa, wah ini aku bisa kelihatan lebih keren nih daripada si dia karena profesi kita sama. Hati-hati teman-teman. Dengan cara ini kita justru akan menjatuhkan kita sendiri, bukan lawan bicara kita atau bukan lawan yang lagi kita tuju gitu. Kenapa? Karena bisa jadi justru kita akan menunjukkan kelemahan kita pada saat kita menjatuhkan orang lain. Dan itu kita nggak sadar loh. Jadi sadarilah bahwa penonton atau audiens itu akan menilai, mereka akan melihat gitu.
Dan kalau kalian menjadikan patokan sukses, berhasil atau tidak dari sebuah platform media sosial, ini yang akan membuat teman-teman jadi punya kompetitif yang tidak sehat. Tapi sebaliknya, kompetitif itu bisa jadi sehat ketika kita terinspirasi, termotivasi. Justru membuat kita jadi punya ide-ide kreatif dan inovatif, itu nggak masalah. Nah, maka dari itu, tahan diri kita pada saat ingin memberikan sebuah komentar yang kontra. Kalaupun iya, coba pikirkan deh kalimatnya, dibaca ulang, dipahami, nyambung gak sama postingan sebelumnya. Jangan-jangan kita yang gagal paham lagi. Itu perlu loh, kita kayak rethinking gitu. Kita memikirkan ulang, jangan sampai bahwa competitiveness kita yang gak kita sadari justru akan membuat diri kita semakin stres dan mengarah pada depresi. Oke, jadi kalau sekarang teman-teman punya dorongan untuk bisa terkenal, bisa dapat panggung, please deh coba dengan cara yang sehat. Nih ya, kalau misalnya kita lihat beberapa orang seperti misalnya Larry Page, pendirinya Google gitu. Dia tuh orang yang sangat kompetitif banget loh. Bahkan dari cerita-ceritanya ya, dia tuh pengen menjadi pemilik bisnis search engine atau penelusuran yang terbaik di dunia. Dan dia tuh kayak selalu pengen unggul gitu. Tapi caranya dia ini tuh ketika mengungguli dari Microsoft atau Yahoo, dia jadikan sebagai motivasi untuk lebih kreatif dan inovatif gitu. Bukannya di media sosial, dia justru ada di dalam kehidupan nyatanya. Akhirnya dia sukses. Belum lagi Steve Jobs. Kalau kita lihat Steve Jobs itu ambisius banget. Dia sangat-sangat pengen mengubah dunia gitu. Kompetitifnya tuh sangat fenomenal gitu kan. Sehingga produknya pun juga fenomenal. Apa sih kaitannya sama hal ini teman-teman? Jangan sampai kita terjerat pada suatu sindrom yang mungkin kalau teman-teman ngerasa tuh kayak kalian tuh sebenarnya udah cukup berharga. Tapi kalian tuh nggak pede sehingga kalian pengen nunjukin harga diri kalian dengan cara yang salah. Pernah dengar imposter syndrome? Nah, ini salah satu pola yang dapat terjadi pada saat kita tuh meragukan pencapaian diri kita sendiri dan akhirnya kita justru menjatuhkan orang lain. Kalau misalnya imposter syndrome ini terjadi yang kita nggak sadari dan kita gunakan platform media sosial untuk mendapatkan panggung supaya harga diri kita naik, sadarilah dan carilah bantuan profesional. Oke, kayaknya aku rasa dari obrolan ini tuh udah cukup banyak ya, dan di sini aku tidak bermaksud menyinggung juga teman-teman yang memberikan komentar negatif di kolom YouTube, karena aku yakin komentar negatif itu somehow menjadi sebuah hal yang membuat kita belajar. Masukan itu penting banget, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya, komprehensif pemahaman kita terkait dengan literasi kita membaca sebuah konten di media apapun atau mendengar apapun atau menonton video apapun. Nah, itu yang aku rasa perlu kita sadari teman-teman. Berpikir kritis ini menjadi modal penting untuk kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial, dan jangan sampai krisis diri kita terlihat dari cara kita menggunakan platform di dunia maya sekarang ini. Terima kasih banyak, dan aku pengen dong kalian coba kasih komentar. Pengennya komentar yang kasih masukan sih, tapi komentar masukan ini coba dibuat dengan sepositif mungkin. Susah ya kasih komentar feedback negatif tapi dengan cara positif. Ini skill loh yang sangat penting di era digital sekarang. Terima kasih sudah nonton Analisa Channel, dan sampai jumpa di Bang Analisa berikutnya. Assalamualaikum.